liar seperti tenda, senjata tajam, korek api, dan alat penerang. Demi menghasilkan api, Hori harus bersusah payah menggunakan cahaya matahari yang membias melalui bantuan kaca pembesar yang dibawanya. Ini adalah satu-satunya alat modern yang ia bawa. Aksi Hori ternyata tidak gratis. Ia harus membayar terlebih dahulu untuk pengalamannya ini. Dick Hathaway adalah sebuah biro perjalanan yang bertanggung jawab atas ekspedisi Hori. Hori mendapatkan minum dari air kelapa, dari buah yang ada di sekitaran pantai, dan mengisi perut dengan menombak ikan di sekitaran pantai dengan ranting tajam. Ia mengaku biasanya lebih suka menyendiri, tapi setelah 19 hari di pulau terpencil, ia menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pria di Kamerun mendapatkan warisan yang sangat tidak biasa dari ayahnya, yakni 72 orang istri. Sekarang, pria bernama Fon Abumbitu ini memiliki total 100 orang istri setelah menikahi janda-janda milik sang ayah. Setelah itu, ia juga mendapatkan warisan 500 orang anak dari ayahnya yang telah meninggal. Tradisi yang berlaku di kerajaan Fon Abumbitu memang seperti ini, yakni jika seorang ayah meninggal, maka anaknya akan mendapat warisan janda dari sang ayah dan wajib menikahinya. Ini sekaligus untuk mengajarkan bahwa ia sekarang raja dan bukan lagi pangeran. Sementara itu, Raja Fon Abumbitu sendiri merupakan raja bagi masyarakat tradisional di kota Bafut, Kamerun. Fon Abumbitu memiliki istana bernama Ontoh yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Istana ini masuk dalam daftar 100 situs yang terancam punah pada 2006 oleh World Monuments Fund. Seorang pria tewas tertembak di negara bagian Uttar Pradesh, India, tepat di hari pernikahannya. Polisi setempat mengatakan Amit Rastogi yang berusia 28 tahun tertembak ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah mempelai wanitanya. Ia tertembak di bagian kepala oleh seseorang. Polisi menyatakan mempelai pria ini jatuh dari kudanya setelah tertembak. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi dokter menyatakan jika ia sudah tewas. Untuk diketahui, di India dan di sejumlah negara Asia Selatan, pesta pernikahan dengan tembakan senjata api memang lazim terjadi. Seorang pegawai negeri sipil di kota Cadiz, Spanyol, awal pekan ini divonis denda sebesar 27.000 euro atau setara dengan 404 juta oleh pengadilan setempat. Pasalnya, pria 69 tahun bernama Joaquin Garcia ini telah terbukti 6 tahun lebih membolos tanpa sekalipun ketahuan atasan. Aksi yang membolos dilakukan menjelang masa pensiun. Garcia bekerja sebagai staf dinas air minum kota Cadiz sampai akhirnya pensiun 5 tahun lalu. Karirnya sekilas tak ternoda. Di tengah aksi membolos pada 2010, ia dianugerahi penghargaan oleh pemerintah kota sebagai salah satu PNS yang berdedikasi dan loyal. Penganugerahan inilah yang justru mengungkapkan dosa-dosa Garcia. Wakil wali kota Jorge Blas Fernandez heran karena setiap pegawai PDAM yang ia temui mengaku tak pernah melihat Garcia di kantor, padahal ia seharusnya datang ke acara penganugerahan. Tak berapa lama atasan Garcia melakukan penyidikan. Semua orang dibuat terkejut setelah menyadari setidaknya sejak 2007 hingga 2010 pria ini tak pernah mengisi absensi atau mengikuti rapat. Dari penyidikan tim pemberdayaan aparatur Pemkot dalam 14 tahun terakhir, Garcia mungkin sebetulnya tak pernah benar-benar bekerja. Atas segala temuan ini, pada 2011 lalu, sang PNS yang hendak pensiun digugat ke pengadilan agar membayar denda setara 1 tahun gaji. Namun Garcia melakukan upaya banding. Alhasil, kasus unik dari negeri Matador ini baru tuntas pekan ini setelah proses sidang yang berlarut-larut. Seorang pustakawan di Bladensburg, Maryland, Amerika Serikat berangkat ke kantornya di ibu kota Washington dengan memakai perahu dayung. Hal ini ia lakukan untuk menghindari jalanan macet. Gabriel Hartschler, 71 tahun, mendapat ide berangkat yang unik itu pada 1997.
Suatu ketika, ia terjebak macet di jalanan ketika mengendarai sepeda motor. Di tengah kemacetan itu, ia melihat sungai Anacostia mengalir menuju jalan tol. Saat itulah ia terpikir, mengapa tidak lewat sungai saja? Maka sejak saat itu, ia memulai berangkat ke kantornya melalui sungai dengan mendayung perahu. Sebenarnya rumah Horchler tidak berada persis di tepi sungai. Ia masih harus naik sepeda selama 15 menit terlebih dulu untuk mencapai Taman Bladensburg, tempat ia menaruh perahu dayungnya. Ia lalu mendayung perahu kecilnya di sungai itu sejauh 8 km dan melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda sebelum tiba di kantornya. Waktu tempuh yang diperlukan dari rumah ke kantor mencapai 90 menit. Pemirsa, telah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan. KPAI memiliki concern untuk melakukan proses rehabilitasi, proses counseling, dan juga proses menghilangkan trauma di dalam mekanisme trauma healing untuk kemudian balik pulih. Di samping juga pemenuhan hak dasar sementara dia masih sedang menyelesaikan proses pendidikannya, dia kelas 12. Dan kita bantu lindungi identitasnya. Iya, yang paling penting di situ. Baik, Pak Ari, benarkah di ruang pemeriksaan ya berkali-kali pelaku ini sering meminta maaf mungkin atau memberikan statement-statement lain yang menjurus kepada memang dia mengakui atau tidak misalnya? Ucapan maaf di depan penyidik, iya, pernah dia ucapkan gitu. Kenapa konteksnya meminta maaf ke penyidik? Yang bersangkutan hilaf gitu, mungkin pada saat yang bersangkutan diperiksa secara manusiawinya gitu, dia sadar betul apa yang sudah dilakukannya. Tapi itu sah-sah aja, boleh. Tapi kalau untuk secara langsung kepada korban, sampai saat ini korban belum mau bertemu gitu, dan kami juga tidak akan memaksakan, dan kami itu sudah tanggung jawab kami, kewajiban kami untuk melindungi korban. Saya harap akan dijaga terus karena pasti tahu ini menjadi perhatian publik. Media pasti akan mengejar luar biasa begitu kan, informasi yang akurat. Nah, saya ingin sapa juga ada Pak Kasman Sangaji. Pak Kasman Sangaji adalah kuasa hukum dari Saipul Jamil. Selamat malam Bang Kasman. Selamat malam Pak Kapolsek dan semuanya. Ya, Bang Kasman, yang mungkin ingin saya langsung klarifikasi setelah pemeriksaan, dalam penahanan dan dalam proses penyidikan, apakah benar dari pihak Anda ya, klien Anda sudah mengakui secara pribadi atas perbuatannya ini? Ya. Liar seperti tenda, senjata tajam, korek api, dan alat penerang. Demi menghasilkan api, Hori harus bersusah payah menggunakan cahaya matahari yang membias melalui bantuan kaca pembesar yang dibawanya. Ini adalah satu-satunya alat modern yang ia bawa. Aksi Hori ternyata tidak gratis. Ia harus membayar terlebih dahulu untuk pengalamannya ini. Deck Hazaway adalah sebuah biro perjalanan yang bertanggung jawab atas ekspedisi Hori. Hori mendapatkan minum dari air kelapa, dari buah yang ada di sekitaran pantai, dan mengisi perut dengan menombak ikan di sekitaran pantai dengan ranting tajam. Ia mengaku biasanya lebih suka menyendiri. Tapi setelah 19 hari di pulau terpencil, ia menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pria di Kamerun mendapatkan warisan yang sangat tidak biasa dari ayahnya, yakni 72 orang istri. Sekarang, pria bernama Fon Abumbitu ini memiliki total 100 orang istri setelah menikahi janda-janda milik sang ayah. Setelah itu, ia juga mendapatkan warisan 500 orang anak dari ayahnya yang telah meninggal. Tradisi yang berlaku di kerajaan Fon Abumbitu memang seperti ini, yakni jika seorang ayah meninggal, maka anaknya akan mendapat warisan janda dari sang ayah dan wajib menikahinya. Ini sekaligus untuk mengajarkan bahwa ia sekarang raja dan bukan lagi pangeran. Sementara itu, Raja Fon Abumbitu sendiri merupakan raja bagi masyarakat tradisional di kota Bafut, Kamerun. Fon Abumbitu memiliki istana bernama Entoh yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Istana ini masuk dalam daftar 100 situs yang terancam punah pada 2006 oleh World Monuments Fund.
Seorang pria tewas tertembak di negara bagian Uttar Pradesh, India, tepat di hari pernikahannya. Polisi setempat mengatakan Amit Rastogi yang berusia 28 tahun tertembak ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah mempelai wanitanya. Ia tertembak di bagian kepala oleh seseorang. Polisi menyatakan mempelai pria ini jatuh dari kudanya setelah tertembak. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi dokter menyatakan jika ia sudah tewas. Untuk diketahui, di India dan di sejumlah negara Asia Selatan, pesta pernikahan dengan tembakan senjata api memang lazim terjadi. Seorang pegawai negeri sipil di kota Cadiz, Spanyol, awal pekan ini divonis denda sebesar 27.000 euro atau setara dengan 404 juta oleh pengadilan setempat. Pasalnya, pria 69 tahun bernama Joaquin Garcia ini telah terbukti 6 tahun lebih membolos tanpa sekalipun ketahuan atasan. Aksi yang membolos dilakukan menjelang masa pensiun. Garcia bekerja sebagai staf dinas air minum kota Cadiz sampai akhirnya pensiun 5 tahun lalu. Karirnya sekilas tak ternoda. Di tengah aksi membolos pada 2010, ia dianugerahi penghargaan oleh pemerintah kota sebagai salah satu PNS yang berdedikasi dan loyal. Penganugerahan inilah yang justru mengungkapkan dosa-dosa Garcia. Wakil Wali Kota Jorge Blas Fernandez heran karena setiap pegawai PDAM yang ia temui mengaku tak pernah melihat Garcia di kantor, padahal ia seharusnya datang ke acara penganugerahan. Tak berapa lama atasan Garcia melakukan penyidikan. Semua orang dibuat terkejut setelah menyadari setidaknya sejak 2007 hingga 2010 pria ini tak pernah mengisi absensi atau mengikuti rapat. Dari penyidikan tim pemberdayaan aparatur Pemkot, dalam 14 tahun terakhir, Garcia mungkin sebetulnya perjalanan dengan naik sepeda sebelum tiba di kantornya. Waktu tempuh yang diperlukan dari rumah ke kantor mencapai 90 menit. Pemirsa, telah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan. KPAI memiliki concern untuk melakukan proses rehabilitasi, proses counseling, dan juga proses menghilangkan trauma di dalam mekanisme trauma healing untuk kemudian balik pulih. Di samping juga pemenuhan hak dasar sementara dia masih sedang menyelesaikan proses pendidikannya, dia kelas 12. Dan kita bantu lindungi identitasnya. Iya, yang paling penting di situ. Baik, Pak Ari, benarkah di ruang pemeriksaan ya berkali-kali pelaku ini sering meminta maaf mungkin atau memberikan statement-statement lain yang menjurus kepada memang dia mengakui atau tidak misalnya? Ucapan maaf di depan penyidik, iya, pernah dia ucapkan gitu. Kenapa konteksnya meminta maaf ke penyidik? Yang bersangkutan hilaf gitu, mungkin pada saat yang bersangkutan diperiksa secara manusiawinya gitu, dia sadar betul apa yang sudah dilakukannya, tapi itu sah-sah aja. Tak pernah benar-benar bekerja. Atas segala temuan ini, pada 2011 lalu, sang PNS yang hendak pensiun digugat ke pengadilan agar membayar denda setara 1 tahun gaji. Namun Garcia melakukan upaya banding. Alhasil, kasus unik dari negeri Matador ini baru tuntas pekan ini setelah proses sidang yang berlarut-larut. Seorang pustakawan di Bladensburg, Maryland, Amerika Serikat berangkat ke kantornya di ibu kota Washington dengan memakai perahu dayung. Hal ini ia lakukan untuk menghindari jalanan macet. Gabriel Harchler, 71 tahun, mendapat ide berangkat yang unik itu pada 1997. Suatu ketika, ia terjebak macet di jalanan ketika mengendarai sepeda motor. Di tengah kemacetan itu, ia melihat sungai Anacostia mengalir menuju jalan tol. Saat itulah ia terpikir, mengapa tidak lewat sungai saja? Maka sejak saat itu, ia memulai berangkat ke kantornya melalui sungai dengan mendayung perahu. Sebenarnya rumah Harchler tidak berada persis di tepi sungai. Ia masih harus naik sepeda selama 15 menit terlebih dulu untuk mencapai Taman Bladensburg, tempat ia menaruh perahu dayungnya. Ia lalu mendayung perahu kecilnya di sungai itu sejauh 8 km dan melanjutkan